terkait dengan pemutakhiran data emis madrasah semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan hasil evaluasi emis di semester di tahun pelajaran 2023-2024. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap tahunnya pemutakhiran data ini dilakukan ya Bapak Ibu. Eh, Bukan berarti Bapak Ibu punya pekerjaan itu selesai, tetapi memang kewajiban kita selaku madrasah itu melakukan pemutakhiran data sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pusat. Nah, kita ditentukan setiap semester kita melakukan pemutakhiran data, melakukan update data, dan di akhir dari proses pendataan itu kita diminta untuk membuat BAP, berita acara pendataan, sebagai tanda bukti bahwa kita sudah selesai melakukan pemutakhiran data. Nah, berdasarkan eh, rekapan kami di tahun pelajaran 2023-2024, di semester ganjil ini, alhamdulillah kita 100%. Urutan yang tampil ini itu adalah berdasarkan eh, kabupaten kota yang paling cepat BAP-nya selesai. Ya, alhamdulillah di semester ganjil itu Kabupaten Rotendao paling cepat selesai, dan yang terakhir adalah Kabupaten Belu. Sedangkan untuk di semester genap yang paling cepat itu adalah Sumba Timur, dan yang terakhir adalah Manggarai Timur, di mana ada satu madrasahnya yang tidak selesai BAP ya. Nah, terkait dengan madrasah yang tidak selesai BAP ini, kami mohon maaf terlebih dahulu jika nantinya ada konsekuensi yang diberikan oleh pusat, maka Bapak Ibu di madrasah harus siap menerima itu ya. Seperti penundaan dana bos atau tidak terima dana bos ataupun yang lainnya itu sudah kami ingatkan konsekuensinya, sehingga eh, Bapak Ibu siap menerima ya. Eh, Kemudian eh, di tahun pelajaran sebelumnya banyak permasalahan emis yang sering ditemukan, yaitu yang pertama, siswa tercatat aktif di emis namun salah tingkat kelas. Nah, ini sangat sering terjadi. Yang kedua, siswa salah dinonaktifkan oleh pengelola lembaga. Yang ketiga, siswa pindahan atau mutasi masuk namun terbaca tidak aktif karena kadaluarsa surat mutasinya. Kemudian siswa pindahan atau mutasi masuk ke sekolah umum namun masuk lagi kembali ke madrasah dan terbaca tidak aktif. Kemudian siswa aktif di madrasah tapi tidak diinputkan di emis pada saat PPDB. Kemudian siswa aktif di madrasah tapi tidak diinputkan di emis pada saat mutasi masuk. Selanjutnya, siswa salah identitas, baik itu nama, tempat tanggal lahir, ibu kandung di Verval PD. Kemudian siswa tercatat di emis tapi tidak tercatat di Verval PD. Dan juga belum terupdate-nya data kelembagaan dan sarana prasarana, serta belum terupdate-nya data PTK. Nah, ini memang menjadi catatan-catatan, khususnya dua yang terakhir, karena Bapak Ibu cenderung fokus kepada data siswa dan melupakan data kelembagaan, sarana prasarana, dan PTK. Nah, ini memang perlu menjadi perhatian kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa dilakukan proses update datanya, ya. Nah, untuk di emis semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 ini,
jadwal pemutakhiran datanya itu mulai tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 ya. Memang waktunya cukup panjang, tetapi sangat kami harapkan Bapak Ibu agar tidak menunda-nunda pekerjaan ya. Jangan sampai kasus seperti yang lalu-lalu ya sudah mau mendekati akhir penutupan baru banyak data yang belum lengkap, banyak data yang belum terinputkan akibat kita melakukan penundaan-penundaan. Ya, waktu diberikan cukup panjang, justru diharapkan agar Bapak Ibu di madrasah bisa mencicil penginputan data tersebut, ya, dari awal sampai akhir. Sehingga kami sangat mengharapkan agar Bapak Ibu di madrasah menunjuk operator emisnya atau pengelola emisnya itu memang khusus ya, khusus untuk menginputkan data emisnya. Kenapa? Karena data emis yang diinputkan itu cukup banyak Bapak Ibu. Ya, berbeda dengan Simpatika, berbeda dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang memang diinputkan oleh masing-masing guru. Kalau di emis memang akunnya hanya dua, yaitu akun operator dan akun kepala madrasah. Sehingga data yang sangat banyak itu hanya bisa diinputkan oleh operator, tidak bisa diinputkan oleh masing-masing guru. Ya, ini sangat berakibat pada data guru di emis itu banyak yang tidak valid, banyak yang tidak terupdate karena eh, pekerjaan operator cukup banyak, ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga memang membuat proses pemutaran data ini terkendala. Sehingga sangat kami harapkan Bapak Ibu di madrasah itu bisa menunjuk operator emisnya khusus untuk mengerjakan data emis, ya. Nah, eh, ini yang perlu kita perhatikan secara seksama, tanggal-tanggal penting ya, tanggal-tanggal penting di semester ganjil ini karena ini sangat berpengaruh pada hak-hak yang akan Bapak Ibu tagih ke Kementerian Agama. Tentunya hak itu bisa diberikan ketika kewajiban Bapak Ibu sudah laksanakan ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan pendataan ANBK. Nah, pendataan ANBK, informasi dari pusat itu cut off untuk mengambil data ANBK itu adalah 15 Juli 2024. Nah, sekarang ini sudah tanggal 8 Juli, berarti tinggal 1 minggu waktu kita untuk menyelesaikan data-data yang nanti berhubungan dengan cut off ANBK ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di 1 minggu ini? Tentunya adalah yang pertama kita sudah meluluskan siswa kelas akhir ya. Kita sudah meluluskan siswa kelas akhir. Kemudian yang kedua kita sudah menaikkan tingkat kelas siswa ya. Dan yang ketiga kita sudah memasukkan siswa pada rombel yang tepat. Nah, 3 hal ini harus Bapak Ibu selesaikan di 1 minggu ini, ya. Jadi meluluskan siswa kelas akhir, kemudian menaikkan tingkat kelas siswa dan memasukkan siswa pada rombel yang tepat. Nah, yang kedua adalah terkait dengan cut off BOS, ya, yaitu per 30 September 2024. Nah, ini memang surat resmi dari pengelola BOS tingkat pusat belum kami terima, tetapi berdasarkan cut off tahun lalu itu dilakukan per 30 September 2024. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah karena tadi di 15 Juli kita sudah meluluskan, kita sudah menaikkan, sudah memasukkan siswa pada rombel yang tepat, tinggal kita menambahkan siswa baru, ya, siswa baru PPDB, ya. Kemudian memasukkan siswa pada rombel yang tepat dan juga menginputkan mutasi siswa.
Nah, ini harus menjadi perhatian Bapak Ibu karena di tahun 2024 saat ini itu beberapa madrasah kita tidak menerima dana BOS, ya. Tidak menerima dana BOS. Kenapa? Karena kewajibannya mereka tidak laksanakan, yaitu apa? Tidak melakukan BAP BOS per 30 September. Meskipun mereka BAP emis per 31 Desember, tetapi ketentuannya adalah dia harus BAP BOS 30 September sebagai dasar pengalokasian dana BOS. Nah, ini mohon agar tidak terulang lagi di tahun 2025 ini, Bapak Ibu tidak melakukan BAP BOS, ya, sehingga tidak menerima dana BOS di tahun 2025. Ini harus diperhatikan dua tanggal penting dan hal-hal yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu di madrasah. Nah, eh, sekarang saya ingin menjelaskan secara detail, mengingatkan kembali mekanisme yang harus Bapak Ibu lakukan di semester ganjil ini. Tentunya Bapak Ibu UC emis di madrasah yang senior-senior sudah memahami alurnya. Ini saya sampaikan kepada mungkin ada yang masih baru yang memang harus kita ingatkan kembali prosedurnya, ya. Jadi untuk di semester ganjil ini, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan secara umum bahwa yang pertama kita lakukan adalah kita meluluskan siswa kelas akhir, ya. Ini harus Bapak Ibu jangan sampai terbolak-balik, ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita meluluskan siswa kelas akhir dulu, ya, yaitu kelompok B di RA, kelas 6 di MI, kelas 9 di MTS, dan kelas 12 di MA MAK. Ya, jadi kita luluskan dulu siswa kelas akhir. Setelah kita luluskan siswa kelas akhir, barulah kita melakukan proses kenaikan kelas. Setelah proses kenaikan kelas selesai, barulah kita menginput siswa PPDB, ya. Jadi jangan terbolak-balik Bapak Ibu. Nah, ini secara detail saya sampaikan. Yang pertama, kita meluluskan siswa, ya. Nah, siswa yang diluluskan adalah siswa kelas akhir yang tercatat pada 2023-2024, ya. Ya, artinya adalah jika ada siswa Bapak Ibu yang secara real dia kelas akhir, tetapi tidak tercatat di emis di tahun ajaran sebelumnya, maka di emis tidak bisa diluluskan. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, nah sebelum Bapak Ibu di madrasah melakukan tahapan kelulusan, Bapak Ibu di MI, MTS, dan MA itu harus mempersiapkan nilai ujian akhir madrasah, ya. Nilai ujian akhir madrasah untuk masing-masing siswa. Nilai rata-ratanya saja, ya. Nah, nilai rata-rata ujian akhir madrasah per masing-masing siswa yang terdiri atas dua digit angka, ya, dari 0 sampai 100, ya, tanpa koma, untuk nanti diinputkan pada form kelulusan, ya. Jadi harus disiapkan dulu nilai rata-rata ujian akhir madrasah untuk per masing-masing siswa, ya. Nah, eh, tahapan meluluskan siswa madrasah yang pertama adalah Bapak Ibu login pada aplikasi emis, lalu masuk ke menu siswa, submenu akademik, submenu kelulusan, dan tab belum diproses. Ya. Nah, nanti ketika sudah tampilkan formnya, jika siswa kelas akhir Bapak Ibu sekalian itu memiliki lebih dari satu rombel, ya, misalkan yang kelas-kelas paralel lebih dari satu rombel, maka Bapak Ibu terlebih dahulu memilih rombel yang akan dilakukan proses kelulusan, ya.
Jadi kalau kelas 6-nya ada 3 rombel, maka pilih rombel 1 terlebih dahulu, luluskan, kemudian rombel kedua luluskan, rombel ketiga luluskan, seperti itu, ya. Jadi pilih per masing-masing rombel terlebih dahulu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memilih rombel yang akan diluluskan tadi, maka akan muncul daftar siswa kelas akhir, ya. Nah, akan muncul daftar siswa kelas akhir. Nah, selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu klik centang, ya, dicentang pada daftar siswa yang tampil. Misalkan di kelas akhir itu ada 20 siswa dalam satu rombel, dicentang itu. Masing-masing siswa yang lulus itu dicentang. Nah, siswa yang Bapak Ibu tidak centang, itu berarti siswa itu dinyatakan tidak lulus dan akan mengulang di tahun pelajaran 2024-2025 saat ini. Jadi mohon hati-hati Bapak Ibu, ya. Mohon hati-hati, sangat hati-hati. Bapak Ibu centang daftar siswa yang lulus, ya. Kalau semuanya lulus dalam satu rombel, tinggal dicentang semuanya, ya. Kalau ada yang tidak Bapak Ibu centang, itu artinya siswa itu secara sistem dia akan mengulang. Statusnya mengulang, bukan lulus. Nah, kalau Bapak Ibu sudah terlanjur meluluskan, ada siswa yang tidak diluluskan tadi, mau diluluskan kembali, tidak bisa lagi Bapak Ibu. Ya, tidak bisa lagi. Karena dia sudah terbaca mengulang di tahun pelajaran 2024-2025. Kenapa tidak bisa diluluskan lagi? Karena sistem itu akan mengambil data siswa kelas akhir di tahun ajaran sebelumnya, 2023-2024. Nah, ini harus Bapak Ibu sangat perhatikan. Jangan sampai salah. Ya, ya. Jadi, kasus tahun lalu, itu ada siswa yang harusnya lulus, tapi di emis tidak bisa diluluskan. Kenapa? Karena tadi tidak diluluskan pada saat waktu meluluskan siswa. Namanya tidak dicentang. Nah, kasihan nanti anak ini ketika dia mau PPDB, tidak bisa ditarik datanya. Kenapa? Karena dia statusnya mengulang di sekolah asalnya, bukan statusnya lulus. Ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu operator dan juga kepala madrasah. Perhatikan baik-baik. Jadi, pastikan mencentang daftar siswa yang akan diluluskan, ya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah selesai mencentang seluruh data siswa yang akan diluluskan di rombel tersebut, Bapak Ibu silakan memasukkan nilai rata-rata ujian akhir madrasah untuk masing-masing siswa yang akan diluluskan tadi. Dimasukkan datanya pada kolom yang tersedia. Nah, ketika seluruh data nilai masing-masing siswa itu sudah Bapak Ibu input, maka Bapak Ibu klik tombol luluskan di bagian atas itu. Ya, di tombol luluskan, ya, di bagian atas yang ini, ya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah klik luluskan, ya. Nah, nanti akan muncul pop-up keterangan jumlah siswa yang diluluskan. Ini ada keterangan. Tadi misalkan dalam satu rombel 20 siswa, nanti ketika Bapak Ibu sudah centang semua, nanti akan muncul keterangan jumlah siswa yang diluluskan 20, yang mengulang 0. Ya, kalau misalkan ada siswa yang tidak Bapak Ibu centang, misalkan ada 1 orang, maka di situ akan muncul pop-up jumlah siswa yang diluluskan 19, mengulang 1. Ini harus diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jangan sampai tadi harusnya semua lulus, ada 1 siswa yang tidak Bapak Ibu centang. Nah, ini keterangan ini membantu Bapak Ibu memverifikasi lagi. Oh, ternyata ada 1 yang belum dicentang. Nah, Bapak Ibu bisa kembali untuk mencentangnya. Jadi jangan mengabaikan pop-up keterangan itu. Nah, jika ternyata apa yang di pop-up keterangan itu sudah sesuai, ya, maka Bapak Ibu silakan mengkonfirmasinya, ya, mengkonfirmasinya untuk masuk ke tahap berikutnya, ya. Nah, silakan Bapak Ibu lakukan langkah-langkah tadi
untuk rombel-rombel yang lainnya. Contoh tadi, kelas 6 ada 3 rombel, 6A, 6B, 6C, maka rombel pertama tadi luluskan, pilih lagi rombel kedua, centang lagi, luluskan, pilih lagi rombel ketiga, dicentang lagi, luluskan. Ya. Nah, nanti setelah semua sudah berhasil Bapak Ibu proses kelulusan, ya, Bapak Ibu bisa mengecek datanya di menu tab sudah diproses. Ya. Jadi bisa Bapak Ibu lakukan sekaligus per rombel atau bisa juga Bapak Ibu pisah-pisah. Jadi setelah dicentang tidak beralih ke rombel lain tapi langsung ke tab sudah diproses. Supaya mungkin Bapak Ibu jangan bingung, bisa juga seperti itu. Langsung selesaikan dulu satu rombel selesai baru ke rombel yang lainnya. Kalau mau sekalian juga boleh, ya. Nah, nanti di tab menu belum diproses, data siswanya akan hilang, ya. Nah, siswa tersebut akan muncul di tab menu sudah diproses. Nah, nanti di tab menu sudah diproses itu akan statusnya berubah menjadi menunggu persetujuan kepala lembaga, ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, silakan dicek kembali data-data siswa yang ada di tab sudah diproses, ya. Ya, dicek kembali. Jangan sampai ada siswa yang harusnya lulus Bapak Ibu tidak luluskan, yang harusnya tidak lulus Bapak Ibu luluskan. Terutama yang di jenjang RA ini. Ini yang sering salah meluluskan, ya. Ya, jadi harus diperhatikan ini. Nah, kalau sudah, maka jika ada kekeliruan, maka Bapak Ibu bisa membatalkan proses kelulusan tadi dengan mengklik tombol batalkan. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa langsung buka aplikasi EMIS, bisa langsung dicek. Ya. Nah, nanti kalau memang Bapak Ibu batalkan, dia akan kembali lagi ke menu tab belum diproses. Nah, kalau misalkan sudah Bapak Ibu verifikasi dengan baik, maka data yang ada di tab sudah diproses ini itu harus selanjutnya disetujui oleh kepala madrasah. Maka kepala madrasah masuk ke aplikasi EMIS menggunakan akun kepala madrasah, lalu masuk ke menu siswa, submenu akademik, submenu kelulusan, di submenu konfirmasi data. Nah, nanti kepala madrasah sama seperti yang dilakukan oleh operator, yaitu memilih rombel jika rombelnya lebih dari satu. Nah, setelah Bapak Ibu Kepala Madrasah memilih rombel, nanti akan muncul daftar siswa yang sudah diproses kelulusannya oleh operator. Nah, tugas Kepala Madrasah memverifikasi lagi. Ya, jangan Kepala Madrasah langsung setujui, tetapi cek dulu. Jangan sampai ada kasus kayak tadi. Ada siswa yang harusnya tidak lulus, malah diluluskan. Ada siswa yang harusnya lulus malah tidak diluluskan. Nah, ini harus diperhatikan oleh kepala madrasah. Nah, jika sudah dicek dengan baik dan ternyata ada kesalahan, bisa dilakukan penolakan di aplikasi itu untuk dikembalikan ke staf diperbaiki. Tetapi jika ternyata sesuai, maka Bapak Ibu tinggal melakukan persetujuan, ya. Klik tombol setuju. Nanti Bapak Ibu akan muncul pop-up konfirmasi data. Jika sudah benar, maka klik disetujui. Ya. Nah, data siswa lulusan yang sudah disetujui oleh kepala madrasah itu akan masuk ke menu daftar alumni. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, jika ada Bapak Ibu operator sudah meluluskan, tetapi tidak masuk di daftar alumni, itu berarti kepala madrasah belum setujui kelulusannya. Jadi harus diperhatikan, ya. Jadi ini juga sering menjadi permasalahan. Menurut operator sudah diluluskan, ternyata tidak masuk sebagai lulusan. Kenapa? Karena dia melupakan step
selanjutnya, yaitu persetujuan kepala madrasah. Ini biasa terjadi di PPDB nih. Ya, siswa mau diinputkan, ternyata setelah dimasukkan NISN-nya, siswa belum diluluskan. Padahal operator merasa bahwa sudah diluluskan. Ternyata ada step yang tidak dia laksanakan, yaitu terkait dengan persetujuan kepala madrasah. Ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, itu tadi langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan terkait dengan meluluskan siswa di madrasah. Nah, selanjutnya untuk siswa di RA, ya, karena formnya ini agak berbeda, sehingga kita perlu jelaskan secara terpisah. Nah, untuk di jenjang RA, ya, itu tidak perlu menyiapkan nilai akhir, ya, nilai ujian akhir madrasah, karena di RA belum ada ujian akhir madrasah. Kalau di MI, MTS, MA tadi, itu perlu disiapkan tuh nilai ujian akhir madrasah. Nah, kalau di RA, ini Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan nilai. Ya. Nah, cukup nanti Bapak Ibu langsung proses meluluskan. Nah, untuk di jenjang RA, sama menunya. Masuk ke menu siswa, akademik, kelulusan. Tab belum diproses. Sama seperti di madrasah tadi, Bapak Ibu memilih rombel. Jika rombelnya lebih dari satu. Yang berbeda antara jenjang RA dengan madrasah, kalau di madrasah yang bisa lulus itu kalau dia di kelas akhir. Ya, di kelas akhir. Kelas 6, kelas 9, kelas 12. Tetapi kalau di jenjang RA, aplikasi EMIS masih mengakomodir proses kelulusan di kelas B maupun di kelas A. Ya, memang seharusnya secara regulasi itu yang bisa lulus hanya di kelompok B saja. Tetapi di aplikasi EMIS masih mengakomodir kelulusan dari kelas A. Kenapa? Karena bisa saja terjadi kesalahan memasukkan rombel. Harusnya anak itu masuk di kelompok B, tetapi Bapak Ibu di RA masukkan dia di kelompok A. Nah, sehingga eh, karena sudah masuk tahun ajaran baru, tidak bisa lagi kita proses salah tingkat kelas, maka masih bisa diakomodir untuk meluluskan dari kelompok A. Jadi Bapak Ibu silakan memilih rombelnya, ya. Nah, jika Bapak Ibu memilih rombel kelas B, maka otomatis akan muncul pilihan luluskan, ya, seperti ini, pilihan luluskan. Ya, kalau Bapak Ibu memilih rombel B. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengecek betul tidak siswa yang di daftar siswa ini betul-betul dia yang lulus atau tidak. Nah, kalau di jenjang RA, ingat bahwa untuk masuk di MI, dia harus berusia 6 tahun per Juli. Ya, 6 tahun per Juli 2024. Sehingga siswa yang belum usia seperti itu, agar dia tetap kembali mengulang di RA. Tapi kalau dia sudah usia 6 tahun ke atas, sudah siap masuk MI, maka Bapak Ibu bisa meluluskan. Begitupun di kelas A juga sama. Kalau di kelas A ada anak yang berusia 6 tahun ke atas, maka bisa diluluskan. Ya, atau orang tuanya misalkan berkeinginan untuk dia tetap di RA, maka jangan diluluskan. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memilih rombel A, maka nanti keterangannya di situ bukan luluskan tapi melanjutkan di lembaga ini. Nah, tinggal Bapak Ibu jika ternyata ada siswa tadi di kelompok A yang secara usia sudah bisa masuk MI, maka Bapak Ibu bisa menggantinya menjadi luluskan. Ya, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengklik semua, mengganti dia semua menjadi luluskan, maka Bapak Ibu silakan klik proses. Ya. Data yang Bapak Ibu sudah proses,
nanti masuk ke tab menunggu persetujuan kepala lembaga. Nah, maka kepala madrasah masuk lagi ke akun kepala madrasahnya untuk melakukan persetujuan terhadap kelulusan siswa RA ini. Ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh kepala RA, diverifikasi dengan baik data siswa yang ingin diluluskan ini. Jangan sampai ada salah meluluskan. Ya. Nah, ini. Yang harusnya lulus tidak diluluskan, yang harusnya tidak lulus malah diluluskan. Ini kepala RA harus memverifikasinya, mengeceknya dengan baik sebelum melakukan persetujuan. Oke? Nah, itu untuk tahapan meluluskan, baik di jenjang RA maupun di jenjang madrasah. Jadi ini tahapan pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, ya. Jangan langgar-langgar. Jangan input PPDB dulu, jangan input kenaikan kelas dulu, tapi yang Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah meluluskan siswa kelas akhir terlebih dahulu, ya. Supaya apa, Bapak Ibu? Nanti ketika diinput PPDB di jenjang berikutnya, mereka sudah bisa diinputkan datanya karena sudah diluluskan oleh sekolah asalnya. Nah, tahapan yang kedua yaitu kenaikan kelas, ya. Setelah Bapak Ibu meluluskan seluruh siswa di kelas akhir, maka tahapan yang selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah menaikkan kelas siswa. Ya. Nah, menaikkan kelas siswa ini itu Bapak Ibu lakukan dari kelas akhir, ya, kelas paling atas. Jadi kalau Bapak Ibu di MI, maka yang dilakukan adalah naikkan kelas 5 dulu ke kelas 6, kelas 4 ke kelas 5, kelas 3 ke kelas 4, kelas 2 ke kelas 3, kelas 1 ke kelas 2. Begitu. Begitupun MTS. Dari kelas 8 naik ke kelas 9, kelas 7 ke kelas 8, aliyah dari kelas 10, dari kelas 11 ke kelas 12, dari kelas 10 ke kelas 11. Jadi proses menaikkan kelas ini harus dari jenjang kelas atasnya dulu, baru sampai ke kelas bawah. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Jangan sampai keliru. Ya. Nah, siswa yang Bapak Ibu ingin naikkan tentunya dia sudah tercatat aktif di tahun ajaran sebelumnya. Ya. Nah, tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan pertama tentunya dilakukan oleh operator, ya. Nah, Bapak Ibu operator masuk ke aplikasi EMIS, menu siswa, akademik, kenaikan kelas. Ini khusus di madrasah ya, karena di jenjang RA itu berbeda lagi. Nah, untuk MI, MTS, MA itu ada submenu kenaikan kelas. Kemudian belum diproses. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu tinggal memilih tuh rombel yang akan dinaikkan kelas. Ingat, rombel yang dipilih harus dari kelas atas dulu, ya. Jadi dari kelas atas dulu, ya. Nah, setelah Bapak Ibu memilih rombel, maka akan muncul tuh siswa-siswa yang tercatat aktif, yang siap untuk Bapak Ibu naikkan kelasnya. Nah, langkah selanjutnya, Bapak Ibu tinggal centang tuh pada daftar siswa mana yang naik kelas. Ya, kalau semuanya naik kelas, centang semuanya. Kalau ternyata ada siswa yang tidak naik kelas, maka tidak usah dicentang. Ya. Nah, ketika sudah selesai mencentang, ya, Bapak Ibu tinggal klik tombol naik kelas, ya, tombol naik kelas yang ada di aplikasi. Nah, setelah Bapak Ibu klik tombol naik kelas, maka akan muncul pop-up konfirmasi. Ini yang naik kelas berapa orang, yang mengulang berapa orang. Ya. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Karena ketika ada yang tidak Bapak Ibu centang, maka siswanya akan otomatis mengulang. Terbaca di sistem dia adalah siswa mengulang. Jadi dia masuk di tahun ajaran 2024-2025, statusnya bukan naik kelas, tetapi mengulang di kelas sebelumnya. Jadi harus diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, centang-mencentang itu. Nah,
Setelah Bapak Ibu sudah mengklik naik kelas tadi, ya, maka Bapak Ibu masuk, dia akan berpindah tadi ke tab sudah diproses, ya. Ya, jadi data siswa yang dinaikkan kelas itu selanjutnya akan berpindah ke tab sudah diproses, ya. Nah, di tab sudah diproses ini, itu Bapak Ibu bisa dicek kembali tuh data siswanya. Ya, apakah benar ini siswa yang dinaikkan kelas atau tidak. Karena di tab ini Bapak Ibu masih bisa melakukan proses membatalkan. Ya, proses membatalkan. Membatalkan proses kenaikan kelas jika memang ada kekeliruan. Nah, ini perlu catatan tadi penting yang saya sampaikan. Pastikan proses centangnya itu benar, ya. Karena jika ada yang tidak tercentang, maka dia harus tercatat sebagai siswa mengulang. Nah, kalau sudah terlanjur, Bapak Ibu tidak mencentangnya, dia sudah mengulang, maka Bapak Ibu terpaksa harus menghubungi UC-EMIS Provinsi untuk melakukan proses pengajuan perubahan salah tingkat. Karena sebenarnya dia itu naik kelas, tapi karena keteledoran Bapak Ibu sekalian dalam mencentang, dan dia terbaca tidak naik kelas, maka solusinya hanya satu, yaitu menaikkan perubahan salah tingkat kelas. Nah, ini mohon tidak dilakukan di proses kelulusan. Kalau salah tingkat kelas itu masih bisa kita rubah. Tetapi kalau salah meluluskan, itu tidak bisa kita rubah, ya. Terutama yang harusnya lulus kemudian tidak diluluskan. Nah, ini tidak bisa kita luluskan di luar menu kelulusan. Ya, ini harus sangat diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya untuk di jenjang RA, ya. Nah, untuk di jenjang RA itu tidak ada submenu kenaikan kelas, ya. Jadi proses menaikkan kelas siswa di jenjang RA itu berada di menu kelulusan. Kenapa tadi saya sampaikan di awal bahwa memang di RA itu dia berdasarkan kelompok usia, ya. Dia berdasarkan kelompok usia. Kelompok A, kelompok B itu berdasarkan kelompok usia, sehingga bisa jadi ada yang diluluskan di kelompok B, ada yang diluluskan di kelompok A, ada yang di kelompok B harusnya lulus tetapi orang tuanya masih ingin melanjutkan siswanya di RA. Nah, itu bisa terjadi seperti itu, ya. Sehingga Bapak Ibu silakan bagi di jenjang RA untuk menaikkan kelasnya masuk ke menu siswa akademik kelulusan, belum diproses. Nah, nanti Bapak Ibu di jenjang RA mengerjakan kelulusan itu bersamaan dengan mengerjakan kenaikan kelas, ya. Jadi jangan dipisah karena ini satu menu saja. Jadi mengerjakan kelulusan dengan mengerjakan kenaikan kelas itu bersamaan untuk jenjang RA, ya. Kalau di madrasah terpisah karena menunya terpisah. Kalau di RA menunya sama. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memilih rombel. Misalkan pilih rombel A, ya. Rombel kelompok A itu kan yang usia 4 sampai 5 tahun, yang dia harusnya belum siap masuk SD. Dia harus naik ke kelompok B dulu. Nah, kalau Bapak Ibu memilih kelompok A, maka nanti di situ di menu aksi akan muncul tampilan melanjutkan di lembaga ini. Nah, tinggal Bapak Ibu jika memang ternyata dia naik kelas, maka tingkat selanjutnya di kelompok B, ya. Nah, kalau ternyata dia lulus karena salah masukkan rombel, maka tinggal diganti meluluskan. Ingat bahwa proses kenaikan kelas ini di jenjang RA itu berdasarkan umur peserta didik, usia peserta didik, ya. Kelompok A itu usianya 4 sampai 5 tahun. Kelompok B usianya 5 sampai 6 tahun, ya.
per Juli tahun berjalan. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu biar jangan keliru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah meluluskan, ya, sudah meluluskan. Selanjutnya Bapak Ibu tahap kedua adalah menaikkan kelas. Nah, tahap yang ketiga adalah Bapak Ibu membuat kurikulum, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu PPDB, buat dulu kurikulum, ya. Buat dulu kurikulum. Caranya masuk ke EMIS, menu kelembagaan, kemudian submenu kurikulum, submenu kurikulum dan kegiatan belajar. Nah, silakan Bapak Ibu tambahkan data kurikulum. Nah, menambah kurikulum ini dilakukan per tingkat kelas. Jadi kalau di jenjang RA ada 2, kelompok A, kelompok B, jenjang MI ada 6, kelas 1 sampai kelas 6, jenjang MTS ada 3, kelas 7 sampai kelas 9, jenjang MA, MAK ada 3, kelas 10 sampai kelas 12. Nah, jadi pilih per tingkat kelasnya, ya. Nah, setelah itu masukkan kurikulumnya. Apakah Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum 2013 ataukah Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar? Nah, selanjutnya masukkan jam awal dan jam akhir proses KBM, ya. Nah, di situ nanti ada pilihan AM PM, ya. AM itu jam 00 dini hari sampai jam 12 siang. Kemudian PM itu jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi jangan sampai keliru. Jadi contoh Bapak Ibu yang eh, misalkan masuknya itu jam 7 pagi, jam 7.30 pagi, keluarnya itu jam 2 siang, maka jangan sampai keliru. Pilihnya adalah 7.30 AM, pulangnya itu adalah jam 2 PM. Nah, jangan sampai keliru. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah menambahkan kurikulum, Bapak Ibu lakukan penambahan kegiatan ekstrakurikuler, ya. Di tab sebelahnya itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Silakan Bapak Ibu masukkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah di menu itu, ya. Nah, dengan cara pilih tahun ajarannya, kemudian pilih jenis kegiatan ekskulnya, kemudian pilih pelaksanaan ekskulnya di hari apa dan jamnya berapa. Nah, itu tahapan yang ketiga Bapak Ibu, ya, yaitu membuat kurikulum. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan keempat, yaitu membuat rombel, ya, rombongan belajar, membuat data rombel. Jadi harus dilakukan secara berurutan Bapak Ibu, ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Nah, yang keempat adalah membuat rombel. Nah, caranya adalah Bapak Ibu masuk di aplikasi EMIS, kemudian menu rombongan belajar, kemudian tambah. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih pertama tahun ajaran. Nah, jika Bapak Ibu tidak berurutan langkahnya, pada saat mau masukkan tahun ajaran tidak ada pilihan tahun ajaran saat ini. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu belum membuat kurikulum. Maka ketika Bapak Ibu tidak membuat kurikulum, maka rombelnya tidak bisa dibuat di tahun ajaran saat ini. Nah, pilih tahun ajaran, kemudian rombelnya dibuat per kelas, per tingkat kelas, ya. Baik itu rombelnya sifatnya hanya satu atau yang paralel, ya. Jadi Bapak Ibu buat rombel sesuai dengan rombel yang ada di madrasah Bapak Ibu, ya. Jadi kalau rombelnya itu paralel, berarti buatnya juga rombel paralel, ya. Setelah pilih misalkan kita pilih kelas 1, pilih kelas 3 MI, maka nama rombelnya 3
3A misalkan, ya. Karena ada 4 rombel paralel, 3A, 3B, 3C, 3D, atau penamaan-penamaan rombel sesuai dengan yang Bapak Ibu mau. Nah, nanti wali kelasnya dipilih. Siapa wali kelasnya, kemudian nama ruangannya, kurikulumnya yang berlaku apa, jenis rombelnya apa, jurusannya apa kalau SMA, MA, ya. Nah, di sini eh, penjelasannya, ya. Jadi masukkan nama rombel, ya. Nama rombel itu terserah Bapak Ibu, ya. Mau misalkan 3A, 3B, 3C, 3D, atau pakai nama-nama apa terserah. Yang penting Bapak Ibu bisa ingat saja. Nah, kemudian pilih wali kelas. Nah, ketika wali kelasnya itu Bapak Ibu ketika klik tidak menemukan data, maka Bapak Ibu lakukan dulu perubahan data GTK di menu GTK, ya, menambah data tugas tambahan Satminkal sebagai wali kelas di GTK yang akan bertugas sebagai wali kelasnya. Kemudian pilih nama ruangan. Nah, kalau nama ruangannya juga tidak ada, maka disetting dulu di menu sarana prasarana, ya. Di menu sarana prasarana, aset tetap ruangan itu disetting dulu ruangannya. Jadi kita harus buat dulu ruangannya. Kemudian pilih kurikulum yang sesuai, pilih jenis rombel yang sesuai, kelas atau SKS, ya. Pilih jurusan yang sesuai jika dia itu adalah MA atau MAK. Nah, setelah data rombelnya sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu masukkan siswa ke dalam rombel tersebut. Ya, jadi tadi siswa yang Bapak Ibu sudah naikkan kelas, itu kan akan berstatus siswa aktif tanpa rombel tuh di daftar siswa. Nah, tugasnya sekarang Bapak Ibu masukkan ke dalam rombel yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, siapa-siapa yang masuk ke rombel kelas 3A tadi siapa-siapa nama siswanya. Nanti 3B siapa-siapa nama siswanya. Itu kan Bapak Ibu sudah punya data. Siapa yang masuk kelas ini, siapa yang masuk kelas ini, siapa yang masuk kelas ini sudah pasti sudah punya data. Nah, tetapi Bapak Ibu mohon diperhatikan ya, ketentuan rombel yang harus Bapak Ibu buat. Ya, untuk jenjang MI itu paling banyak siswa di dalam satu rombel adalah 28 siswa. Ya, untuk jenjang MTS paling banyak 32 siswa, untuk jenjang MAK 36 siswa. Untuk RA menyesuaikan karena saya belum temukan berapa sih maksimal RA, ya. Nah, dan juga Bapak Ibu, satu rombel itu minimal diisi oleh 15 siswa, ya. Jadi jangan Bapak Ibu buat rombel yang kurang dari 15 siswa, ya. Kalau bisa dipenuhi dulu maksimalnya itu, ya. Ya. uh, jadi jangan Bapak Ibu MA yang 36 siswa Bapak Ibu buat 2 rombel, ya. Nah, itu meskipun 15-15 masih dapat, tetapi sebaiknya penuhi dulu satu rombelnya itu supaya kita bisa juga mengecek jangan kekurangan rombel atau kelebihan guru dan seterusnya, ya. Nah, dan juga diperhatikan bahwa untuk MI itu maksimalnya 54 rombel, ya. Ya, per kelasnya maksimal 9 rombel. Untuk MTS itu maksimalnya 33 rombel dalam satu sekolah. Per kelasnya maksimal 11 rombel. Untuk MA maksimalnya 36 rombel, per kelasnya maksimal 12 rombel. Untuk MAK maksimal 72 rombel, per kelasnya maksimal 24 rombel. Nah, ini harus diperhatikan nih. Ini ada di Juknis PPDB, ya. Ya, jadi mohon diperhatikan jangan sampai Bapak Ibu membuat rombel terlalu banyak, ya, di luar ketentuan yang sudah diatur dalam Juknis. Nah, itu langkah keempat, yaitu tadi eh, membuat rombel. Jadi langkah pertama meluluskan siswa, langkah kedua
menaikkan kelas siswa, langkah ketiga membuat kurikulum, langkah keempat membuat rombel, dan kita masuk ke langkah kelima, yaitu menambahkan siswa PPDB. Ya, jadi langkah 1 sampai langkah 4 itu wajib diselesaikan sebelum 15 Juli tadi. Ya, perlu diingat ini ya. Langkah 1 sampai dengan 4 tadi itu harus diselesaikan per 15 Juli. Ya, untuk pendataan ANBK. Jangan sampai siswa ANBK itu ditarik salah tingkat, ya. Ya, jadi yang harusnya dia butuhkan misalkan di kelas 5, ternyata yang diambil yang siswa yang saat ini sudah naik kelas 6. Ya. Padahal harusnya yang baru naik kelas 5 saat ini. Kenapa? Karena dia belum melakukan proses naik kelas. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, di langkah kelima ini adalah menambahkan siswa PPDB. Nah, ini yang harus perlu diingat Bapak Ibu. Nah, siswa PPDB, siswa baru ini, itu yang diinputkan adalah siswa kelas awal di masing-masing jenjang. Ya, kecuali di jenjang RA. Ya, kalau MI pasti di kelas 1, kalau MTS di kelas 7, kalau MA di kelas 10. Sedangkan untuk RA, siswa baru itu dia bisa di kelompok A, bisa di kelompok B. Tergantung usia peserta didik yang kita punya. Ya, jadi dia bisa di kelompok A, bisa di kelompok B untuk jenjang RA. Tapi kalau di jenjang MI, MTS, MA, dia ada di kelas awal. Nah, yang perlu diperhatikan, siswa baru yang diinputkan itu wajib sudah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus dari madrasah atau sekolah jenjang sebelumnya. Ya. Jadi dia sudah punya ijazah, sudah punya surat keterangan lulus dari sekolah atau madrasah jenjang sebelumnya. Ya. Nah, kecuali di jenjang MI. Karena di jenjang MI bisa kita menerima siswa tanpa dia TK atau RA. Ya, dia langsung dari orang tua, tidak melewati TK RA, bisa kita terima di kelas 1 MI. Tetapi untuk di jenjang MTS, dia harus berijazah SDMI. Di MA, dia harus berijazah SMP MTS. Kalau misalkan dia tidak bersekolah umum, dia melalui paket, maka wajib dia punya ijazah paket. Ya, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA MA. Jadi harus punya ijazah itu. Ya, ini harus diperhatikan. Kalau dia tidak memiliki ijazah atau surat keterangan lulus, tidak boleh diterima. Ya, nah, itu jelas tertera di Juknis PPDB, Bapak Ibu. Ya, kalau dia lulusan dari luar negeri, orang tuanya pergi TKI, TKW, dia datang. Nah, ini ijazah luar negerinya ini harus diverifikasi dulu. Ya, harus ada surat keterangan penyetaraan ijazah. Ya, surat keterangan penyetaraan ijazah. Ya, jangan sampai dia bersekolah di luar negeri itu bukan pendidikan formal, tetapi pendidikan informal. Sehingga tidak boleh dia langsung masuk, dia harus penyetaraan dulu ijazahnya. Seperti itu. Nah, khusus untuk jenjang RA, karena jenjang RA ini mengelompokkan siswanya sesuai dengan usia, maka harus diperhatikan. Kalau kelompok A, usianya 4 sampai 5 tahun per Juli 2024. Sedangkan untuk kelompok B, usianya 5 sampai 6 tahun per Juli 2024. Ya. Jadi kemarin itu banyak yang kelahiran September, November, itu seharusnya tidak boleh masuk di kelompok B. Ya, karena nanti ketika dia di SD, dia belum mencapai 6 tahun untuk masuk di SD. Ya. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu tidak boleh menerima siswa di bawah usia 4 tahun. Ya. Kalau Bapak Ibu di RA-nya itu ada kelompok bermain,
ada PAUD, tidak boleh diinputkan siswanya di EMIS. Karena di EMIS itu belum mengenal jenjang PAUD atau kelompok bermain. Dia langsung jenjang RA yang usianya 4 tahun minimal. Jadi kalau di bawah 4 tahun itu tidak boleh diinputkan datanya di EMIS. Ya, jangan sampai Bapak Ibu menginputkan supaya terima BOP. Nah, nanti kalau diperiksa, itu Bapak Ibu harus dikembalikan dana BOP-nya karena siswanya tidak valid. Nah, yang terpenting juga, siswa baru yang Bapak Ibu inputkan itu wajib sudah memiliki dokumen kependudukan seperti akte kelahiran dan kartu keluarga, ya, serta ijazah di jenjang sebelumnya. Jadi harus ada kesesuaian antara akte kelahiran, kartu keluarga, dan ijazahnya. Jangan sampai kartu keluarganya nama beda, ijazahnya nama beda. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Terutama di jenjang RA dan MI. Ya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dukcapil, seorang anak itu harus dibuatkan dokumennya itu sebelum dia 2 tahun Bapak Ibu. Jadi sebelum anak itu berusia 2 tahun itu harus sudah ada akte kelahiran dan kakaknya. Jadi ketika dia masuk RA umur 4 tahun sampai 5 tahun, itu wajib Bapak Ibu tuntut orang tuanya punya dokumen akte kelahiran atau kartu keluarga. Jadi mohon jangan Bapak Ibu terima yang tidak memiliki itu. Karena nanti bukan masalah apa, nanti Bapak Ibu akan repot di kemudian hari ketika ada perubahan data. Karena biasanya terjadi adalah pada saat mereka masuk lapor nama lain, pada saat keluar akte kelahiran, nama lain lagi. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, terutama kesesuaian. Jangan sampai akte kelahirannya berbeda dengan nama di ijazahnya. Nah, ini harus diarahkan orang tuanya untuk segera melakukan penyesuaian data. Ya, mengikuti dokumen yang ijazahnya. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, ini tentunya panitia PPDB yang ditugaskan oleh kepala madrasah harus betul-betul verified. Ya, jangan asal terima tapi harus melakukan verifikasi. Karena tentunya operator emis itu eh, harus dilibatkan juga pada PPDB biar mereka juga bisa memverifikasi data-data siswa baru ini. Ya, jadi itu kemudian Bapak Ibu wajib melakukan verifikasi data siswa terutama terkait dengan kepemilikan NISN. Ya, karena sering terjadi NISN yang tercatat di ijazah jenjang sebelumnya itu ternyata bukan milik anak itu. Karena itu mungkin ditulis tangan, ada kekeliruan atau bahkan ada proses klaim NISN yang tidak sesuai aturan. Ya. Nah, itu harus diperhatikan di PPDB. Ini supaya Bapak Ibu jangan bermasalah datanya sebenarnya. Kenapa? Karena ketika data sudah masuk di EMIS, khususnya di jenjang RA, MI, siswa baru yang datanya masuk di EMIS itu, ketika ada kesalahan, sudah sangat sulit dirubah Bapak Ibu. Ya, jadi lebih bagus sebelum dia masuk, diperbaiki dulu memang datanya. Karena kalau dia sudah masuk, itu rubahnya harus lalui Verbal PD, aplikasi di luar Kementerian Agama. Itu yang memakan waktu dan effort yang sangat besar. Nah, ini tahapan menambah siswa barunya. Bapak Ibu masuk di aplikasi EMIS, menu siswa, daftar siswa, tambah. Di situ ada 2 pilihan, ada yang dari madrasah, ada yang dari sekolah umum. Nah, jika dari siswanya dari madrasah, misalkan MI dia dari RA, maka pilihannya dari madrasah. MTS, siswanya punya ijazah MI dari madrasah. Atau kalau dia MTS, siswanya punya ijazah SD, maka dari sekolah umum. Seperti itu. Nah, jika dia dari madrasah, tinggal Bapak Ibu masukkan NSM madrasah asal. Tentunya Bapak Ibu sudah punya ijazahnya,
ya. Nah, itu dimasukkan NSM madrasah asalnya. Setelah itu masukkan NIK, nomor induk kependudukan, atau NISN, atau juga nama dan tanggal lahir dari siswa tersebut. Nah, setelah nanti Bapak Ibu masukkan pencarian, muncul data siswanya, Bapak Ibu cek betul tidak data siswanya ini. Oh betul, maka klik tambahkan, lalu klik daftarkan. Setelah itu masukkan tanggal masuk siswa bersangkutan, ya. Kemudian konfirmasi data. Nanti setelah konfirmasi data, siswa akan masuk ke daftar siswa aktif sebagai siswa aktif tanpa rombel. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah buat tuh rombelnya di tahapan keempat tadi. Tinggal Bapak Ibu masukkan siswa tadi ke rombel yang tepat. Nah, apabila siswa dari sekolah umum, tinggal ganti pilihannya. Dari sekolah umum, nah, masukkan NPSN sekolah asal, ada di ijazahnya, kemudian NISN siswa baru tadi. Nah, nanti tinggal dilakukan pencarian, setelah muncul datanya, klik tambahkan, lalu klik daftarkan. Sama seperti tadi, masukkan tanggal siswa, kemudian konfirmasi data, dia berstatus aktif tanpa rombel, masukkan ke rombel yang tepat. Nah, ini catatan tambahan yang harus diperhatikan adalah pastikan siswa yang baru tadi itu sudah diluluskan di jenjang sebelumnya. Nah, dengan caranya bagaimana? Pada saat PPDB, Bapak Ibu meminta, ya, pada saat mereka daftar ulang nanti, Bapak Ibu meminta bukti screenshot dari aplikasi EMIS atau dari aplikasi Dapodik terkait dengan bukti kelulusannya yang sudah diproses di EMIS atau di Dapodik. Nah, kalau di EMIS itu tinggal men-screenshot daftar alumninya. Oh, kalau dia sudah masuk di daftar alumni, berarti proses kelulusannya sudah selesai. Nah, kalau di Dapodik, begitu juga sama. Ya. Nah, kalau dia punya bukti screenshot itu, gampang kita tarik datanya. Tapi kalau dia ini bisa jadi pada saat Bapak Ibu masukkan NISN atau NIK, siswa tidak bisa diproses. Kenapa? Karena belum diluluskan di sekolah sebelumnya. Nah, ini harus diperhatikan biar prosesnya lancar. Ya, karena tadi proses PPDB ini maksimal itu September harus selesai. Ya, ya supaya masuk dalam perhitungan dana BOS. Nah, selanjutnya di tahapan keenam, setelah PPDB selesai semua, barulah kita masuk ke proses mutasi. Ya, nah proses mutasi ini tentunya fleksibel ya, karena tergantung dari waktu mutasi yang berlaku. Jadi jika memang di Juli ini sudah ada mutasi, ya kita proses mutasinya. Kalau belum, ya mungkin di waktu-waktu mendatang, ketika ada proses mutasi, kita harus proses mutasi. Yang perlu kita ingat adalah proses mutasi itu harus kita segerakan, Bapak Ibu. Jangan ditunda-tunda. Ketika ada siswa yang keluar, harus segera kita terbitkan surat pindah di emisnya. Ketika ada siswa yang masuk, harus segera kita tarik mutasinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena mutasi itu di sistem itu punya jeda waktu 30 hari setelah surat mutasi diterbitkan. Kalau lewat dari 30 hari setelah surat mutasinya diterbitkan, baik di EMIS maupun di Dapodik, maka siswa tersebut ketika belum ditarik datanya, siswa akan menjadi nonaktif. Tidak bisa lagi Bapak Ibu proses mutasi. Nah, ini yang tentunya akan menimbulkan masalah lagi. Siswanya ada di madrasah tapi tidak ada di EMIS. Mau mutasi tidak bisa karena nonaktif. Ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi mutasi itu harus diperhatikan, dilaksanakan secepatnya setelah proses mutasi itu berjalan. Ya. Karena jangan sampai ada kasus kayak tahun sebelumnya, dia baru pindah masuk, belum sempat diinputkan oleh operator, dia sudah pindah lagi. Nah, ini jadi permasalahan. Nah,
Nah, selanjutnya tahapan ketujuh adalah mengupdate data PTK, ya, guru dan tenaga kependidikan. Jadi ini harus diupdate, ya. Ya, diupdate apa? Harus data yang terinputkan di Simpatika itu sama dengan yang terinputkan di EMIS. Jangan sampai ada guru di EMIS, di Simpatika tidak ada. Ada guru di Simpatika, di EMIS-nya tidak ada. Padahal ini sama-sama eh, mendata guru yang sama di madrasah yang sama, ya. Jadi harus data yang di EMIS dengan data yang di Simpatika itu harus sama. Karena ini sama-sama data Kementerian Agama, ya. Nah, jika memang ada PTK yang belum terinput di EMIS, silakan Bapak Ibu inputkan, baik itu melalui penambahan guru baru maupun melalui mutasi, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu silakan mengupdate data PTK seperti status kepegawaian, ya, yang mungkin lulus P3K kemarin, yang tadinya masih non ASN sekarang menjadi ASN. Kemudian status penugasannya, apakah dia guru atau tenaga kependidikan. Kemudian menambah tugas utama, tugas tambahan, ya, status dan riwayat kepegawaian, status riwayat pendidikan, status sertifikasi dan lainnya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan tambahan Bapak Ibu. Saat ini lagi proses untuk kita melakukan verbal PTK, ya, seperti di siswa itu ada namanya verbal PD, verbal peserta didik. Nanti akan ada namanya verbal PTK. Nah, kalau verbal PTK ini sudah jalan 100%, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengedit data guru. Sama seperti data siswa. Bapak Ibu kan di data siswa tidak bisa lagi mengedit nama, tidak bisa mengedit jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Begitupun nanti guru Bapak Ibu. Tidak bisa lagi diedit, ya. Jadi mumpung saat ini di aplikasi EMIS itu masih membuka peluang Bapak Ibu melakukan proses edit, maka silakan dicek baik-baik data GTK-nya. Jangan sampai ada salah nama, salah tempat tanggal lahir, salah jenis kelamin. Itu mohon diperbaiki memang, ya. Nah, karena jika nanti sudah ditutup aksesnya di EMIS, Bapak Ibu harus melakukan proses perbaikan di verbal PTK. Layaknya verbal PD harus disesuaikan dengan dokumen Dukcapil. Ya, itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya update terakhir adalah mengupdate data kelembagaan, ya. Nah, data kelembagaan ini yang paling penting adalah mengupdate sesuai dengan data terbaru, baik itu titik koordinat, ya, karena masih banyak kita temukan titik koordinat madrasah itu ada yang di laut, ada yang di hutan, ada yang di padang. Jadi harus disesuaikan dengan titik koordinat yang sesuai, ya. Kemudian mengupload foto-foto madrasah, ya, mengupdate dokumen perizinan, ya. Nah, kemarin kami sudah bersurat ke kabupaten kota, mohon kabupaten kota menindaklanjuti itu ke madrasah. Surat kami terkait dengan permohonan surat keputusan pengganti izin operasional atau SK penegrian. Jadi kalau yang sudah hilang SK ijobnya, sudah hilang SK penegriannya, itu bisa secara regulasi bisa diterbitkan SK penggantinya. Nah ini kami sudah bersurat ke daerah di minggu lalu di kabupaten kota. Jadi nanti ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, nanti dikirimkan ke Kanwil untuk kami proseskan SK pengganti, ya, pengganti izin operasional maupun SK pengganti penegrian jika Bapak Ibu punya hilang, ya. Jadi itu harus diupdate. Kemudian mengupdate data prestasi lembaga dan paling penting tadi adalah mengupdate data sarana prasarana. Jadi data sarana prasarana harus diupdate Bapak Ibu. Jika memang rusak, ya rusak. Jika memang masih baik-baik. Jika memang itu gedungnya bukan milik Bapak Ibu, ya bukan milik Bapak Ibu. Jika gedungnya itu pinjam, ya pinjam. Jadi itu harus diupdate sesuai dengan kondisi real. Ya,
agar data ini bisa dipakai dengan baik oleh pusat untuk proses sarpras dan lainnya, ya, terutama madrasah negeri terkait dengan SBSN dan seterusnya. Nah, ini mungkin eh, itu saja Bapak Ibu 8 langkah yang memang harus kita lakukan di semester ganjil ini, ya. Tetapi yang sangat mendesak adalah di langkah 1 sampai 4, ya, yaitu meluluskan siswa, menaikkan kelas siswa, dan membuat rombel serta memasukkannya ke dalam rombel. Itu batas terakhirnya 15 Juli. Sedangkan untuk PPDB di langkah kelima itu batas terakhirnya 30 September. Ya, ini harus sangat-sangat diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, eh, penjelasan dari kami. eh, Sering seperti saya ingatkan bahwa kami ini hanyalah mengingatkan Bapak Ibu, ya, mengkoordinasikan Bapak Ibu. Yang bekerja itu adalah Bapak Ibu sekalian, sehingga mohon bisa dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Karena jika Bapak Ibu tidak menyelesaikan dengan baik, ada konsekuensinya. Ya, ada hak-hak Bapak Ibu di lembaga yang tidak bisa diakomodir karena kewajiban Bapak Ibu tidak dilaksanakan. Ya, salah satu kewajiban madrasah adalah melakukan update data yang sudah ditentukan melalui aplikasi EMIS ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu.